Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahasyara fahada. Maka dia mengumpulkan Fir'aun, maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru dari tanda kurung memanggil kaumnya. Ibarat orang sudah terpepet ke pojok ketika penyihir-penyihirnya tidak bisa mengalahkan Musa, ketika argumen tentang bahwa dirinya adalah Tuhan juga bisa dipatahkan oleh Musa, seperti orang yang terpojok di sudut tembok. Lalu segala cara pun akan dia halalkan. Dengan pertama adalah dia menantang Musa, kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Pun tidak cukup seperti itu, lalu dia ingat bahwa meskipun Musa mengalahkan penyihir-penyihirnya, mengalahkan argumen-argumennya, namun jika dibanding dengan orang-orang yang di belakang yang menopang Musa kala itu, mungkin ya hanya kalangan-kalangan yang di bawah standar yang menurut Fir'aun itu kalah dengan pembesar-pembesarnya. Lalu dia panggil seluruh pembesar-pembesarnya dengan segala kebesaran-kebesaran yang ada pada diri bawahan-bawahannya itu. Dan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan, lalu dia memanggil rakyatnya yang sudah terbelenggu akalnya, yang sudah tidak mungkin lagi untuk tidak mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Ya kalau tidak mengakui dia adalah Tuhannya, dibunuh. Jadi perilaku Firaun ini sebenarnya hanya sebagai contoh di sebuah daerah. Di tempat lain pun juga banyak Firaun-Firaun pada masa itu yang mengaku merasa dirinya Tuhan. Kalau dia sudah lebih manusiawi, sudah lebih bijaksana, dia akan mengundurkan dirinya sehingga menjadi raja yang bijaksana. Tidak bergaya tingkah pola seperti Firaun, dilarang untuk menatap matanya. Di Indonesia pun raja-raja kan kelakuannya seperti itu dulu. Rakyat tidak boleh melihat mata sang raja, mata permaisurinya, mata gundik-gundiknya. Cuman yang kelewatan itu adalah ketika dia merasa dia adalah Tuhan. Tuhan yang hanya Mesir itu tidak, kalau di ukuran geografi matematika itu paling di peta hanya setitik kecil dibandingkan dengan bumi yang sangat luas ini. Tuhan dari mana? Bukan tidak mungkin pada masa Firaun juga ada Nusantara, ada Indonesia, ada Jepang, ada seluruhnya. Terperangah dengan hasutan laknatullah, kesombongan-kesombongannya itu. Kalau Fir'aun dihidupkan hari ini dan terima kenyataan bahwa dia bukan adalah Tuhan, lalu dia bisa melihat teknologi-teknologi yang sekarang sudah tercipta, pasti malunya luar biasa dia. Aduh, ternyata aku benar, Musa ini tolol sekali. Kalau saja dia paham bahwa dia hanya setitik kecil dibandingkan dengan angkasa luas, angkasa alam semesta, terlalu jauh dibandingkan dengan bumi saja, pasti malu dia merasa dirinya adalah Tuhan. Pasti dia akan pecat itu seluruh penyihir-penyihirnya, dia pasti akan pecat seluruh pembesar-pembesarnya yang selalu menjilat pantatnya. Akan digantikan dengan Musa yang akan didudukkan dalam istilah kasarnya mungkin perdana menteri atau apa. Dia tetap jadi raja karena Musa tidak. Sekali lagi, Ibrahim, Musa itu musuhnya raja-raja yang menganggap dirinya Tuhan, dan tidak ada satupun dalam pikiran Ibrahim, di dalam pikiran Musa untuk menggantikan Namrud, untuk menggantikan Firaun. Tidak. Para nabi itu sudah cukup kedekatannya dengan Allah. Malah kalau bisa sudah berusaha seminimal mungkin untuk hidup, hanya berusaha untuk sujud tiap hari kepada Allah. Tapi kan tidak bisa. Kau harus buktikan bahwa kau adalah rahmat bagi alam semesta. Kau harus cerdaskan seluruh manusia. Kau harus memunculkan potensi yang ada di dalam diri manusia, wahai para nabi. Bagaimana
Nabi Yunus yang melarikan diri dari kaumnya karena saya tidak punya modal. Allah itu luar biasa, itu nggak mungkin lah saya bisa meluruskan kaumku ini. Kabur, nggak bisa dimakan paus akhirnya. Karena sudah cukup dengan Tuhan. Bukannya ini istilah kasarnya untuk mengajarkan bahwa cukup dengan Tuhan itu kita tidak perlu bersosialisasi lagi, ya tidak. Kecukupannya dengan Tuhan adalah hablum minallahnya, cukup. Tapi hablum minannasnya jangan pernah dilupakan. Justru itu para nabi, ketika engkau merasa cukup Muhammad, engkau merasa cukup Isa, engkau merasa cukup Daud, engkau merasa cukup Sulaiman berhubungan dengan aku, ya sudah, aku aminkan. Tapi kau harus bereskan itu, manusia-manusia itu yang mereka tidak merasa cukup dengan aku, dengan Allah. Mereka tidak merasa cukup dengan bertuhan kepada aku. Ingatkan kepada Fir'aun, ingatkan kepada Namrud, ingatkan kepada pembesar-pembesar yang kau kala itu. Harus kau ingatkan para nabi-nabi yang lain, raja-raja yang lain, kaum-kaum yang sesat yang lain, Abu Sufyan dan kawan-kawan yang lain. Kalau boleh memilih tuh para nabi itu benar. Makanya kalau kita lihat para kiai yang sudah sepuh apa itu tidak mau meminimalisir urusan dunia. Karena mereka sudah cukup dengan Tuhan, sudah cukup dengan Allah. Ambisi, kekayaan, keluarga, pangkat, jabatan, itu sudah seperti bersin kambing. Seperti yang Imam Ali katakan, muridnya Rasulullah yang paling murid. Pun bukan berarti Imam Ali tidak melecehkan dunia lalu meninggalkan dunia begitu saja, tidak. Karena harus terus itu diingatkan. Jangan sampai melampaui batas, mau tidak mau lah. Ketika itu Fir'aun mengumpulkan pembesar-pembesarnya, seluruh menteri-menterinya, mungkin kalau zaman sekarang ini dikumpulkan. Rakyatnya dipanggil semua, mungkin berbondong-bondong itu. Karena di akar rumput, di rakyat jelata, kebesaran seseorang itu memang diukur dari nilai kekayaannya, nilai jabatannya, nilai materinya, nilai. Kalau yang mengukur dengan nilai pengetahuannya itu sudah bukan di akar rumput lagi jatuhnya. Dia sudah tumbuh menjadi tunas, menjadi buah-buahan, menjadi bunga. Jarang sekali itu kaum awam itu yang menilai manusia itu dari pengetahuannya, dari kebijaksanaannya, dari apa hakikat hati, akal, pikiran, dan hawa nafsunya sudah berhasil ditundukkan. Jarang. Rata-rata akar rumputnya seperti itu. Makanya banyak berbondong-bondong orang bodoh yang masih bangga dengan Tuhan, yaitu adalah Fir'aun. Kalau zaman dulu itu sudah tercipta internet, lalu dikasih tahu, ini daerah Mesir cuma segini Fir'aun, engkau mengaku Tuhan, ya engkau boleh mengaku Tuhan, engkau pindah dulu ke Indonesia, pasti kaget lah, itu siapa, aku punya raja, ngapain kau mengaku dirimu Tuhan? Kalau kau mau mabok di negaramu sendiri, jangan mabok di tempat lain. Mungkin ditertawai seperti itu. Jadi mungkin kalau saya memposisikan diri sebagai Fir'aun, dia itu udah terlalu tinggi, sudah mentok. Apalagi ini aku raja sudah. Apa yang aku inginkan, bangunan-bangunan yang tinggi yang seperti dikatakan oleh Al-Quran. Tidak ada bangunan-bangunan yang melebihi kehebatan yang dibangun zaman Fir'aun. Sudah lengkap. Makanya ketika hal itu sudah mentok, mau tidak mau dia mendokwa dirinya adalah Tuhan. Dan luar biasa, ini adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan, artinya mencipta alam semesta, yang mencipta nenek moyang mereka, yang mencipta pohon, bumi, langit, dan sebagainya. Makanya ketika Namrud dikatakan, kalau kau memang Tuhan, besok sekali aja di matahari jangan terbit dari timur, terbitnya dari barat sekali aja. Ibrahim katakan gitu, melongo. Namrud ya nggak bisa lah. Ya berarti kau bukan Tuhan.
Logika dasarnya seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin.